Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan memulai kajian Sapa Pagi mengenai ayat-ayat rezeki. Ya, kita mulai dari surah Yunus ayat 31. Di mana Allah taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit." ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Itu siapakah yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah yang sanggup melakukan itu semua. Maka katakanlah, faqul afala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Di ayat ini, sahabat tafsir yang dirahmati Allah, Allah perintahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada penduduk Makkah yang menentang kenabiannya, juga kepada semua penduduk bumi, di kapan saja, di mana saja, ya, generasi apa dimanapun mereka berada sampai hari kiamat, ya, yang menentang risalah, yang menentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ditanyakan kepada mereka dan kita semuanya, siapa yang menurunkan rezeki dari langit? Siapa pula yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi yang beraneka macam untuk manusia ataupun binatang ternak mereka? Ya, siapa yang mengatur rizki, yang memberikan, menciptakan pendengaran dan penglihatan itu semua? Subhanallah, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada pertanyaan ini? Ya, untuk apa pertanyaan ini harus disampaikan? Bahkan Allah suruh nabinya untuk menyatakan pertanyaan itu kepada umat manusia. Qul ma yarzuqukum. Untuk apa? Maksudnya adalah supaya orang-orang musyrikin Makkah dan kita semua sampai akhir zaman, siapapun kita, terutama orang-orang yang mengingkari Allah, agar kita semua menyadari diri mereka sendiri dan ingat dan memperhatikan juga bahwa berhala-berhala yang disembah oleh umat manusia itu, Tuhan-Tuhan palsu yang disembah itu, sama sekali tidak sanggup menurunkan hujan. Dan yang menurunkan hujan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengeluarkan rizki yang ada dari bumi juga Allah. Yang menciptakan semua isi perut bumi berupa tambang, mineral, ya, energi, tumbuh-tumbuhan, ya, hewan ternak, semuanya kehidupan di langit dan di bumi ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menanyakan kepada mereka, siapa yang kuasa menciptakan telinga sebagai alat pendengaran dan mata sebagai alat penglihatan, sehingga dengan kedua indera itu mereka dapat mengenal alam semesta dengan berbagai macam fenomenanya. Dengan telinga manusia dapat mendengar tutur kata orang, dan dengan perantarannya pula dapat menerima ilmu pengetahuan dan memperoleh pengalaman-pengalaman. Dengan penglihatannya manusia dapat melihat keindahan alam dan bisa menerima isyarat-isyarat yang dapat menuntun pikiran kita untuk mengetahui siapa pencipta alam semesta ini. Tanpa kedua indera yang penting ini, manusia tidak dapat mengetahui dengan sempurna keadaan alam dunia dan dirinya sendiri. Kedua alat, ya, pendengaran dan penglihatan ini disebutkan dalam dua ayat ini. Kenapa? Karena kedua indera itulah yang menjadi alat untuk menerima ilmu pengetahuan. Sehingga manusia itu derajatnya lebih tinggi dari hewan. Ya. Memang sama-sama manusia dan hewan punya pendengaran dan punya penglihatan. Ya. Ada telinganya, ada matanya, sama hewan juga sama. Tapi yang berbeda adalah telinga dan mata manusia ini
harus digunakan untuk ya menerima ilmu pengetahuan. Karena dengan itulah derajatnya bisa lebih tinggi daripada hewan atau makhluk lainnya. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad karramna bani Adam." Surah Al-Isra 70. "Wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Ditinggikan derajatnya oleh Allah, dimuliakan manusia ini di atas makhluknya yang lain. Sebab meskipun hewan itu punya pendengaran dan penglihatan, tapi dia tidak diberi akal oleh Allah. Sehingga binatang tidak dapat menerima ilmu pengetahuan kecuali sekedar insting kebinatangannya. Apabila manusia, kita semua ini merenungkan siapa yang menciptakan kedua indera itu, tentulah ia tidak akan ragu. Bahkan tanpa berpikir panjang, mereka akan menemukan jawabannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila mereka menemukan jawabannya, tentulah mereka akan mensyukuri nikmat Allah. Ayo syukuri nikmat Allah dulu ini. Ya. Syukuri nikmat rezeki yang Allah turunkan dari langit. Allah keluarkan dari perut bumi. Allah berikan kita pendengaran, penglihatan yang sehat. Ya, dibantu dengan akal yang sehat. Ini adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menganggap diri kita ini miskin, terus fakir, terus ya, buang jauh-jauh mindset itu, karena setiap manusia, setiap hamba Allah, ya, apalagi manusia itu dimuliakan oleh Allah, telah diberikan kekayaan yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan infrastrukturnya, diberikan alat sarana untuk dia ya mengembangkan potensi-potensinya. Terutama potensi itu bersumber dari apa? Dari akal, pikiran, dari pendengaran dan penglihatan yang dapat ya menerima ilmu pengetahuan. Dengan ilmu itu dia mengembangkan tata kelola alam semesta ini. Dia bisa mengembangkan potensi dirinya. Dia bisa berprofesi ini dan itu. Itu dulu yang harus kita syukuri. Subhanallah. Maka lebih lanjut Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW menanyakan kepada orang-orang musyrikin, orang-orang yang ragu, orang-orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala. Ya. Siapa yang berkuasa menghidupkan dan mematikan? Siapa yang menciptakan benda hidup dari benda mati? Dan menciptakan benda mati dari benda hidup? Subhanallah. Ya. Hanya Allah lah yang sanggup menciptakan tumbuh-tumbuhan dari bumi yang mati. Setelah bumi itu diberi kehidupan oleh Allah dengan turunnya air hujan. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuh. Maka engkau tidak perhatikan bahwa Allah turunkan air dari langit lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Surah Az-Zumar ayat 21. Maka sahabat tafsir karena rahmati Allah, ya, air itu merupakan satu kebaikan. Ya, waj'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Dari air itu Allah jadikan segala sesuatu. Ya, dan tanda-tanda kehidupan pada setiap makhluk itu berbeda-beda. Ya, kalau tanda kehidupan di tumbuh-tumbuhan itu apa? Terus tumbuh, berkembang, dan membesar. Sedang tanda kehidupan bagi binatang ialah bergerak dan bernafas. Tanda kehidupan serupa itu bisa dipahami dan diterima oleh akal manusia. Tapi bagaimana tanda-tanda kehidupan dari biji-bijian? Ya, baik yang tunggal ataupun berkeping dua, atau tumbuh-tumbuhan spora. Bagaimana pula kehidupan pada ovum dan sperma, baik dari binatang dan manusia. Itu adalah suatu tanda yang sukar dibayangkan dan dipahami, dinalar oleh manusia. Nah, itu semua adalah kehidupan. Subhanallah, ya. Yang tadinya mengeluarkan yang hidup dari benda mati. Ya, itu contoh. Yang kedua, yang mengeluarkan benda mati dari yang hidup. Itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa mengatur semua itu. So, itulah Allah berikan tamsil yang mudah dipahami, yaitu mengeluarkan benda hidup
dari benda mati, dan sebaliknya mengeluarkan benda mati dari benda hidup untuk menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian dirahmati Allah, maka ya di sini Allah juga bertanya kepada seluruh makhluknya, may yudabbirul amr, siapa yang mengendalikan segala macam urusan makhluk di muka bumi ini? Subhanallah, dialah Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Maka itu di ayat berikutnya ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadzalikumullahu rabbukumul haq famadza ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun. Itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya, tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan, maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran? Ya, Allah alam bisawab. Mudah-mudahan kita dapat memetik hikmahnya, terus memegang tauhid kita kepada Allah. Karena persoalan rezeki, karunia, itu semua ada di tangan Allah Ta'ala. Ya, tidak bisa kita memandang baik dan buruknya rezeki Allah, kecuali harus kita lihat dengan kacamata tauhidullah, yaitu kacamata kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Dan salah satu ciri orang yang pandai bersyukur atas nikmatnya adalah dengan cara kita mengesahkan Allah dan menyembah Allah satu-satunya sebagai zat yang pantas untuk kita sembah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.